Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, tiada lantunan kata yang patut saya panjatkan di awal muqaddimah, di awal kita berjumpa, di awal kita bertemu, selain mari kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita semuanya untuk berkumpul, lalu kemudian kita melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita melaksanakan ta'lim yang mudah-mudahan keberkahan bersama kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat terungkap salam kita sampaikan kepada junjunan alam, sang reformis, sang revolusi sejati, perubah pembawa umat manusia, minal zulumati illa nur, minal jahli ilal fatonah, minal kufri ilal iman, ani habibi wa habibana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Rasanya kalau andaikan mengumpamakan waktu itu berjalan bagaikan awan, lari bagaikan angin. Rasanya baru kemarin bapak-bapak yang di sini ataupun juga akang-akang yang mahasiswa ataupun juga teteh-teteh yang mahasiswi, rasanya baru kemarin kita itu berada di sekolah SD, SMP, lalu SMA, lalu mungkin bapak-bapak dosen hari ini sudah berkuliah ataupun juga membereskan kuliahnya hingga menjadi seorang dosen. Rasanya baru kemarin waktu itu kita jajaki. Namun begitu, bahwasannya kita pun berestafet dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 hingga pada akhirnya kita masuk di bangku kuliah. Artinya dalam kehidupan ini jelaslah kita memiliki klasifikasi ataupun juga tingkatan-tingkatan. Seperti halnya kita sedang berpuasa, maka menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasannya ada tingkatan ataupun juga 3 tingkatan orang yang berpuasa. Siapakah 3 tingkatan orang yang berpuasa itu? Yang pertama adalah tingkatan awam ataupun juga orang-orang yang berpuasanya orang-orang awam. Artinya bahwasannya orang-orang yang berpuasa di kelas orang awam ini
dia yang hanya menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan termasuk berhubungan suami dan istri, dia pun meninggalkannya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasannya ada kategori disebutkan dengan kategori khusus. Siapakah orang yang berpuasa ini? Dia yang memiliki kategori khusus. Orang ini adalah yang menahan lapar, haus, dahaga, berhubungan seksual dengan istrinya, ataupun juga hal-hal yang membatalkan secara puasanya pun, bahwasannya tubuhnya pun ia ikut berpuasa. Matanya ia gunakan untuk berpuasa hingga matanya tidak diperlihatkan kepada hal-hal yang negatif. Mulutnya pun sama, dia dibawa untuk berpuasa hingga kata-kata yang meluncur dari mulutnya adalah kata-kata yang baik dan bijaksana. Lalu telinganya pun diajak berpuasa hingga ia pergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik, dan seluruh tubuhnya termasuk tangan, kakinya pun ia pergunakan hanya untuk beribadah dan mengikuti aspek ataupun juga hal yang berhubungan dengan puasa. Tangannya ikut berpuasa, kakinya ikut berpuasa, bahkan seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yaitu khususil khusus ataupun juga khawasil khawas, bahwasannya orang yang puasa ini adalah dia menahan haus, dahaga, bahkan seluruh anggota tubuhnya pun ia ikut berpuasa, bahkan kategori ini bahkan hatinya pun ia ikut berpuasa hingga hatinya selalu wusul dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya qalbun salimun, selalu menyala, ataupun juga hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala pun sama hatinya ikut berpuasa. Nah, inilah yang disebut dengan puasanya para wali-wali Allah, puasanya para nabi-nabi Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah menurut Imam Al-Ghazali bahwasannya ada tingkatan orang-orang berpuasa. Lalu dalam beribadah pun sama, ada tingkatan-tingkatan. Maka menurut Sayyidina Ali karramallahu wajh, bahwasannya ada 3 tingkatan orang melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah tingkatan tujar ataupun juga tingkatan seperti orang yang jual beli. Biasanya orang jual beli itu mengharapkan untung ataupun juga mengharapkan sesuatu, makanya ada orang yang kemudian dia beribadah mengharapkan sesuatu dari sholatnya, seperti halnya orang yang melakukan jual beli. Misalkan contoh, kita melaksanakan sholat karena ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan kategori orang yang beribadah laksana, orang yang sedang jual beli. Tingkatan yang kedua, kata Imam Ali menyebutkan bahwasannya ada orang yang melaksanakan ibadah itu dia seperti halnya seorang abid. Seorang abid itu ketika dia beribadah maka merasa ketakutan. Halnya seorang abid, hamba sahaya yang takut kepada tuannya. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Nah, ternyata ada klasifikasi orang yang beribadah itu karena ketakutan. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali menyebutkan bahwasannya ada orang yang melaksanakan ibadah itu karena dia merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga ini yang disebutkan dengan al-arif. Ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ia merasakan bersyukur atas apa yang ia dapatkan dari Allah, besar ataupun juga kecilnya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang sempit ini mudah-mudahan kita dalam halnya ibadah, halnya kegiatan sehari-hari, maka kita seharusnya selalu untuk naik kelas. Seperti halnya kita dulu waktu SD merindukan untuk naik kelas 2, kelas 3. Setelah beres SD kita merindukan untuk naik SMP. Setelah SMP kita merindukan untuk SMA. Setelah SMA kita merindukan S1. Setelah S1 merindukan S2 dan S3 dan seterusnya. Begitupun juga sama dalam beribadah. Kita jangan saja ibadah itu dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Hati kita tidak usul, lalu kemudian hati kita beribadah pun
tidak kemudian kita menjadi orang yang arif dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang sempit ini, dalam kultum ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam setiap langkah kita. Hatur nuhun, dipungkasku alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq wa illa aqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.